So, majikan sesuai janji Babu ya kemarin, hari ini berarti kita teman cerita. Tapi sebenarnya dua video MT kemarin tuh rasa TC juga tahu gengs, karena kasusnya tuh mistis, semuanya tentang setan-setan sama ini. Namun di cerita kali ini sebenarnya juga berhubungan sama dua dan setan. Hari ini kita akan membacakan cerita dari Erwin nih tentang hantu di kos-kosannya. Yang hantunya ini tapi nggak biasa karena ternyata simak kalian makanya ya. Tapi buat yang pada belum subscribe, tolong dong dibantu klik tombol subscribe-nya. Atau yang mau langganan TC VIP juga bisa klik linknya ada di deskripsi box di bawah ya. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja ikan cecet lanjut. Jadi Erwin ini katanya tuh nggak pernah menyangka juga gengs, kalau pekerjaannya sebagai tukang packing di toko online tuh bisa sedrama ini. Iya, jadi awalnya dia pikir tuh bekerja sebagai tukang packing barang gitu kan palingan ya santai, masuk pagi, bungkusin barang, pulang sore, udah. Apalagi sih dramanya gitu ya. Tapi makin lama semakin banyak pesanan ternyata berarti semakin sering dia harus lembur sampai malam. Apalagi kalau tanggal gajian, tanggal kembar gitu kan, udah dewasa lah. Belum lagi kalau bulan Ramadan, wah auto kagak pulang. Karena pesanan terus masuk terus. Ya kayak Babu kan kerjanya juga check outin Shopee mulu ya. Tiap kali kita spill-spill barang tuh. Makanya follow Instagram kita. Ya di tempat kerja itulah dia kenal nih pokoknya sama tukang packing lainnya, rekanannya lah, namanya Rio. Mereka ini sama-sama anak rantau, jadi sama-sama merasa kalau hidup ini keras sekali. Yang selain itu, karena pekerjaan mereka ya juga sama sebagai tukang packing, otomatis kan gajinya sama nih. Jadi prinsip mereka mah simple aja, yang penting bisa makan, terus bayar tempat tinggal, bayar kos. Intinya buat hidup sehari-hari. Ya pokoknya gudang packingannya itu tuh di daerah Palmerah katanya gengs. Dan harga kosan di daerah situ tuh terbilang cukup mahal. Ya buat gajinya Erwin pada saat itu ya. Si Rio nih nawarin untuk ngekos di tempat dia aja, alias menjadi roommate gitu, teman sekamar, biar jatuhnya ntar patungan. Awalnya pokoknya waktu itu harga kosannya Erwin, ya awalnya si Erwin tinggal sendiri nih, harga kosannya tuh 750.000 per bulan. Tapi kecil, sumpek gitu, apalagi di temboknya banyak jamur yang bisa dikatakan nggak layak. Nah, kosannya Rio tadi nih, itu 1 juta per bulan. Memang lebih gede kamarnya ya, lebih enak. Makanya dia ngajak patungan, jadi kan bisa seorangnya 500.000. Lumayan lah bagi Erwin bisa menghemat 250.000. Toh kamarnya kan juga lebih gede, emang buat 2 orang bisa, buat suami istri di sana bisa. Tapi di sini konteksnya Erwin sama Rio normal ya gengs ya. Mereka ini sekos bareng tujuannya buat neken budget aja. Jangan pikir yang aneh-aneh kalian. Dari luar pokoknya Erwin sih melihat kosannya Rio ini ya bagus-bagus aja. Rumah tua 2 lantai, dimana di belakangnya tuh ada halaman dengan pohon kamboja yang tinggi. Kosannya ini juga kosan campur, gengs, karena ya tadi memang di sana ada suami istri juga ngekos di situ boleh. Tapi pemiliknya sendiri sebenarnya nggak pernah kelihatan. Di situ pokoknya yang nungguin cuma ada ibu-ibu gitu ya, yang mukanya mah ditekuk mulu gitu kayak jutek. Bukan keluarga dari pemilik kos, tapi macam kayak bibi lah ya, karena memang dipanggilnya tuh Biwarni. Yang katanya dulu rumah itu bekas tempat tinggal dari satu keluarga besar si pemilik kosnya ini sebelum dijadikan kos-kosan. Nah, si Biwarni ini udah nggak abdi lama memang di rumah itu, yang akhirnya terus tinggal di situ sekalian jagain kos-kosannya. Waktu awal pindah nih, Erwin mah seneng ya, udahlah pengeluarannya berarti jadi berkurang. Dia bisa dapat kamar yang lebih layak, sirkulasinya udaranya juga enak gitu karena ada jendela yang ngadep ke taman belakang. Dan hawanya mah adem karena banyak tanaman. Beda banget pokoknya sama kos-kosan yang sebelumnya yang bisa dibilang Bronx gitu bau. Tapi dari awal Rio ini memang nggak pernah menjelaskan atau menceritakan kalau ternyata kos-kosannya itu tuh ada tapinya. Yaitu ada penunggunya. Ya mungkin kalau dari awal Rio cerita nih, Erwin juga kagak mau pindah, habis ketakutan. Gangguan pertama yang dialami sama Erwin tuh waktu itu malam-malam, jam 12 lewat sedikit lah. Waktu mereka berdua udah mau rebahan habis lembur, itu kan capeknya setengah mati Van katanya. Tiba-tiba pintu kamarnya diketok. Dok, dok, dok. Biasalah cerita-cerita begini kan, apa juga pintu diketok. Awalnya dikira penghuni sebelah mau ngapain kali, ada perlu. Tapi pas Erwin buka pintu, ya nggak ada siapa-siapa, kebaca. Di lorong juga kosong gitu, lampunya redup banget. Ya kalau pagi sih terang memang. Tapi kalau malam pencahayaannya minim banget ya, mungkin karena biar hemat listrik kali ya majikannya. Nah Rio sambil tiduran udah bilang, udahlah cuekin aja, emang sering begitu. Santai banget ngomongnya majikan. Yang seolah-olah berarti kejadian tersebut kan udah sering ya. Nah sejam kemudian nih, pas Erwin udah berbaring tidur, kejadian yang sama terulang lagi. Yang kali ini diketoknya makin cepat, tapi kayak ada ritmenya gengs, kayak orang emang mainin gitu loh, kayak tak 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 gitu.
Otomatis si Erwin kebangun lah kesel. Dia buka pintunya kencang gitu kan karena emosi, tapi ya di luar kosong, nggak ada apa-apa. Cuma kali itu dia mendengar ada suara tawa anak kecil yang menggema di depan lorong pintu. Dari yang awalnya dia baru bangun masih kayak setengah sadar tuh, matanya langsung melek gitu kan, merinding. Dia bangunin Rio kayak, lu denger nggak? Tapi Rio kayak masa bodoh dan tetap tidur aja gitu sambil bilang kayak, udahlah biarin aja, udah makanya jangan dibukain pintunya. Ya dari situ makanya si Erwin baru tahu tuh kalau kos-kosan tersebut ada penunggunya kan. Cuma karena si Rio ini terlihat berani-berani aja, yang sepertinya memang itu bukan sesuatu hal yang mesti ditakutin kali ya. Ya makanya si Erwin mikir kalau itu memang kos-kosannya angker banget atau gimana gitu ya, pasti si Rio juga udah nggak ngekos di situ, bukannya malah ngajakin dia untuk patungan nyewa di situ. Dan penghuni lain juga kayaknya biasa-biasa aja. Namun ternyata gangguan-gangguan seperti itu tuh tidak berhenti, karena setelahnya barang-barang mereka nih yang mulai sering hilang. Tapi bukan kayak diambil maling ya, melainkan barang-barang yang hilang itu tuh bukan barang berharga soalnya. Kalau maling itu maksudnya ngapain juga? Ngambil barang-barang macam apa? Sabun, sendok, sikat gigi, pokoknya barang-barang sepele yang memang dipakai tiap hari. Dan nanti nih anehnya, kadang-kadang barang-barang itu tuh muncul di tempat yang aneh-aneh juga. Kayak sikat gigi atau ditemukan di atas lemari, atau sendok di bawah kasur, atau sabun masa pernah ketemu keselip di antara baju-baju di dalam lemari gitu, yang seolah-olah itu kan memang ada yang sengaja mindahin, ada yang usil. Erwin yang sempat kesel nih sempat bilang kayak, wah ada tuyul nih kali ini di sini, iseng banget ngajak main ya. Yang mana hal itu ternyata malah jadi kayak beneran, geng. Sosok itu ngajak main. Suatu malam nih habis pulang lembur, si Erwin pulang duluan ceritanya sendirian karena Rio katanya mau ada perlu ketemuan sama orang buat COD-an lah. Jual beli barang gitu kan tengah malam, minjem motornya si Erwin. Jadi si Erwin diantarin duluan ke kos, terus si Rio lanjut lagi pergi. Kosannya udah sepi banget jam segitu, cuma ada suara krik serangga gitu dari taman belakang. Nah lagi-lagi kalau malam itu kan lorong di depan pintu remang-remang, kayak cuma 1-2 doang yang nyala. Dan begitu si Erwin buka pintu kamarnya, mau nyalain lampu, kok kagak bisa nyala. Tapi kan lorong di depan walaupun remang-remang lampunya tetap nyala, jadi kelihatan bukan mati listrik nih. Wah jangan-jangan si Rio lupa ngisi token. Tapi yang membuat si Erwin langsung lemes ya, di dalam kamarnya itu dia lihat, itu kan di dalam ada 2 kasur ya, sebelah-sebelahan, kasur dari Rio sama kasurnya si Erwin gitu kan, di lantai. Nah di atas kasurnya si Rio tuh, ada sosok anak kecil yang duduk, kayak anak umur 6-7 tahunan lah. Tapi karena gelap, jadi nggak jelas tuh mukanya. Namun yang Erwin sadari, itu anak nggak pakai baju, guys. Jadi kelenji dan kepalanya kayak agak lonjong. Kayak gede gitu kepalanya. Gak pakai apa-apa gitu, kayak duduk aja dengan tatapan yang kosong ke tembok. Ya menurut si Erwin itu hal yang nggak masuk akal lah. Anak siapa itu di dalam kamar dan kepalanya kenapa begitu? Nggak normal gitu kan. Apalagi posisinya tadi kan ini kamar kekunci, baru dibuka tuh sama si Erwin. Jadinya dia langsung banting nutup pintu dan kabur ke depan rumah. Yang pas dia cek meteran, bener, tokennya udah bunyi-bunyi gitu, belum diisi, abis. Jadi di depan kosannya itu memang ada meteran dari kamar masing-masing ya. Ya udah jadinya si Erwin nungguin aja si Rio sampai pulang dengan ketakutan. Dan akhirnya nyuruh si Rio untuk ngisi tokennya lah biar kamar bisa nyala. Karena Erwin ini memang bayarnya kan ke Rio. Jadi Rio tuh yang harus ngisi token segala macam dan ngurusin ke Ibu Warni. Tapi pas mereka balik ke kamar, sosok itu ya udah nggak ada. Nah sejak malam itu si Erwin jadi nggak tenang. Rio yang awalnya nggak percaya pas diceritain begitu, tapi besoknya ternyata dia mengalami hal yang sama juga. Tengah malam dia kebangun karena kasurnya kayak berasa kayak diguncang-guncang pelan gitu, macam kayak ada anak kecil yang lompat-lompat. Dan walaupun itu terasa sebenarnya di kasurnya si Rio, tapi gerakannya juga sampai ke kasurnya Erwin karena kan mereka dempet-dempetan kasurnya. Jadi kayak kasurnya Erwin itu ikut kegeser gitu, kedorong karena si kasurnya Rio gerak-gerak. Otomatis si Erwin juga ikut kebangun kan, dan terdengar memang ada suara ketawa anak kecil di dalam kamar. Jadi bukan dari luar, gengs, di dalam gitu, tapi sosoknya sih nggak ada. Namun Rio ini kayaknya kesel, mungkin karena tidurnya keganggu gitu ya. Jadinya dia marah dan kayak bentak, berhenti! Seketika itu juga suara ketawa anak kecil itu tuh hilang. Dan kasur dia kembali diem, gak gerak-gerak lagi. Namun setelah itu, gangguan-gangguan mah gak berhenti. Maksudnya besok-besoknya masih terus-terusan ada. Yang paling sering ya pokoknya mereka mendengar ada suara anak kecil kayak lagi main, ketawa-ketawa segala macam di halaman belakang tiap malam. Itu tuh pasti tuh. Di awal-awal mereka pikir cuma kamar mereka doang kali yang diganggu ya, cuma mereka yang dengar suara-suara begitu. Tapi ternyata pas Erwin mencoba ngobrol sama anak-anak kos lain, ternyata beberapa orang juga mengaku kalau setiap malam nih belakangan mereka juga suka mendengar suara-suara anak kecil yang lagi main, kayak lari-lari di lorong atau ketawa-ketawa di halaman belakang. Yang padahal di kos-kosan tersebut kagak ada anak kecil satupun. Walaupun ada pasangan suami istri tapi belum punya anak juga. Cuma ya penghuni lain ini hanya mendengar-mendengar aja gitu, nggak pernah sampai digangguin ataupun diliatin. Makanya para penghuni ini awalnya mengira emang ada yang lagi bawa anak kecil kali, atau mungkin anaknya Biwarni atau siapa. Yang pas Erwin nanya ke si Biwarni, dia cuma kayak bilang,
nggak ada yang gitu-gituan. Ya makanya pada saat itu si Erwin menganggap berarti ini yang benar-benar diganggu dan diliatin sebenarnya hanya dia Mario doang di kamarnya. Karena kan Erwin sendiri aja sampai lihat sosok anak kecil itu tuh duduk di atas kasur. Ya walaupun tiap malam kayak keganggu terus ya, nggak bisa tidur nyenyak, tapi kayak mau gimana, duitnya si Erwin ini kan juga pas-pasan. Di tempat kerjanya itu gajian juga kadang bisa ngolor guys. Molor. Seminggu, kadang 2 minggu gitu baru gajian dari tanggal yang ditentukan. Kadang malah cuma dikasih setengah dulu gitu. Setengahnya lagi bulan depan. Nggak pernah tepat waktu. Ya alasannya macam-macam dari bosnya ya. Kayak penjualan lagi sedikit lah. Atau lagi susah, lagi seret. Padahal mah paket ada terus tiap hari. Nah waktu si Erwin masih di kosan yang lama itu, makanya dia beberapa kali suka kena omel dari pemilik kosnya karena bayarnya mah telat terus. Dan salah satu alasan akhirnya dia mau pindah ke kosannya Bang Rio memang karena di kosannya Rio itu tuh bisa bayar telat istilahnya. Karena si Biwarni ini orangnya slow memang, walaupun jutek tapi ya nggak pernah tipe-tipe yang suka nagihin dan cerewet gitu, enggak. Kecuali mungkin nih orang nggak bayar-bayar telatnya sampai 2 bulan gitu ya baru ditagih. Kalau di kosannya Erwin sebelumnya mah telat 2 hari aja udah dicecer terus, gengs. Ya udah makanya mau nggak mau si Erwin masih bertahan di situ kan tinggal sama si Rio. Walaupun tadi tiap malam gangguan serupa mah keulang terus. Ya kadang pintu diketok, kadang lemarinya kebuka sendiri gitu ya. Kadang mendengar suara-suara anak kecil yang main-main gitu kan di halaman belakang. Tapi sebenarnya lama-lama apa ya? Kebiasa juga sih kalau kata si Erwin. Bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, lebih ke ngeselin. Karena ya itu namanya malam-malam capek mau istirahat kan jadi keganggu. Macam diusilin sama bocil gitu kan, kita bukan takut tapi kesel. Apalagi si Rio ini memang kelihatan dari awal tuh berbeda sama si Erwin. Kalau Erwin ini kan cenderung kayak parno, ketakutan gitu ya. Nah kalau si Rio ini justru kayak cuek aja dan malah kayak galak kalau misalkan gangguannya udah bener-bener mengganggu istilahnya. Pernah lagi waktu malam-malam ada suara ketukan itu datang. Si Erwin dengan santainya buka pintu sambil ngomong, "Udah ya, gue pengen tidur. Kalau mau main besok pagi aja." Padahal nggak ada siapa-siapa tuh di depan pintu. Tapi Rio macam kayak lagi marahin bocil. Cuma buat Erwin ya hal-hal seperti itu kan tetap aja ganggu. Ya bayangin, lagi enak-enak tidur diketok begitu kan otomatis kebangun. Sampai suatu pagi nih pernah waktu dia lagi bikin kopi di dapur, Biwarni ngeliatin si Erwin kayak, "Kusut banget kamu. Anak itu ganggu kamu lagi?" Nah Erwin langsung nanya kan, "Anak itu? Maksudnya siapa Bi?" Mukanya si Biwarni kayak langsung berubah gitu. Dia gelagapan dan buru-buru bilang kayak, "Oh enggak itu loh maksudnya. Maksud saya anak-anak kos lain." Tapi cara dari dia ngomong gitu ya kedengeran jelas kalau lagi ada yang ditutup-tutupin. Ya Erwin langsung nanya lagi kan, "Jadi bener Bi, di sini ada hantu anak kecil ya?" Biwarni sempat diem tuh dan menatap si Erwin lama, kayak ragu sebenarnya buat cerita. Cuma mungkin gatal juga kali ya mulutnya pengen ngomong. Akhirnya dia cuma bilang, "Udahlah jangan cari tahu terlalu dalam." Udah gitu doang gengs, habis itu Biwarni pergi begitu aja. Malamnya nih si Erwin lembur sampai jam 11 malam. Di gudang tempat dia kerja tuh isinya pokoknya penuh sama tumpukan paket yang udah siap dikirim. Dan malam itu nggak tahu kenapa cuaca panas banget ya. Jadi banyak orang yang kayak ngadem keluar dulu ngerokok, kayak nggak betah lama-lama di dalam gudang. Nah waktu si Erwin lagi mindahin tumpukan dus, dia cuma lihat kayak ada kepala kecil gitu ngintip dari balik tumpukan. Rambutnya acak-acakan, matanya bundar hitam banget, kayak nggak ada putih matanya. Masalahnya jelas di situ Erwin bisa ngeliat itu anak kecil. Ya matanya kok hitam semua. Ya gimana nggak bisa melihat dengan jelas? Kondisi gudangnya itu kan terang benderang ya, lampunya putih jedar gitu. Dimana anak yang sempat tadi keluar ngintip gitu kan, habis itu ngumpet lagi di balik tumpukan dus, kayak lagi main petak umpet gangguin. Ya jujur Erwin kaget kan, dia langsung keluar tuh nyamperin orang-orang yang lagi di luar lagi pada ngerokok termasuk si Rio. Dan pas Erwin keluar dia bilang kalau ada anak kecil tuh di dalam, ya nggak tahu maksudnya ini anak beneran atau itu setan. Tiba-tiba memang terdengar suara gemuruh tuh dari dalam gudang. Yang pas dicek ternyata tumpukan paket-paket tadi tuh tempat dimana si anak ngintip itu pada jatuh berhamburan geng. Cuma nggak ada siapa-siapa di situ. Namun Erwin yakin banget kalau tadi dia jelas-jelas ngeliat ada anak kecil. Orangnya jelas banget kelihatan terang benderang keadaannya. Dan gimana juga itu tahu-tahu paket bisa jatuh berantakan padahal nggak ada orang di dalam. Dan di situ Rio tuh bilang, "Wah kayaknya bocahnya ngikutin eluin. Mungkin dia suka kali." "Hah? Suka apaan?" "Ya suka deket-deket sama lu." Ya Erwin merinding lah ya. Besok paginya nih sebelum berangkat kerja, mereka berdua sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu penghuni lama di situ, ada namanya Gilang. Hingga pokoknya percakapan mereka ini semacam kayak mengalir ke kejadian orang-orang di sana yang suka mendengar juga kan suara anak-anak kecil lagi main. Nah Gilang ini cerita katanya dengar-dengar sebelum rumah itu dijadiin kos-kosan, salah satu anak dari pemilik rumah itu tuh memang meninggal karena sakit demam berdarah. Anaknya itu padahal baru umur 7 tahun waktu kejadian. Dulunya itu dia ceria dan suka main tuh di taman belakang. Yang mana kayaknya kena DBD-nya memang dari nyamuk-nyamuk di taman itu. Soalnya memang banyak tanaman. Dan setelah anaknya meninggal, pemilik rumah nih pindah. Abis itu baru rumahnya dijadiin kos-kosan. Ya Erwin merinding ya pas mendengar itu ya. Sementara Rio tuh nyengir ambil bilang kayak, "Wah berarti hantunya bener anak kecil ya." Kalau hantu anak kecil mah setahu saya nggak jahat dong. Palingan cuma bocah kesepian. Ya di satu sisi Erwin jadi ngerasa
Ya juga sih, hantu anak kecilnya itu kan selama ini memang kayak cuma caper iseng aja sebutannya. Jadi dia mulai menganggap kayak ya udahlah ya. Tapi makin lama kok isengnya ini mulai jadi sering nampakin diri. Lagi-lagi waktu lembur di malam-malam berikutnya nih, Erwin ceritanya lagi ngerekap data di laptop kantor. Nah, dari pantulan layar monitor itu, dia melihat di belakangnya ada anak kecil berdiri, diam aja gitu ngadep ke arahnya. Pas dia nengok, nggak ada apa-apaan. Tapi pas dia ngeliat lagi di layarnya, sosok itu masih ada. Ya Erwin langsung kabur tuh keluar ruangan, karena ternyata dia masih nggak sanggup dan ketakutan terus kalau misalkan tahu-tahu sosok tersebut nampakin dirinya. Isengnya mah kagak lucu. Dan hal itu mengganggu kinerjanya. Ya perkara sosok tersebut nggak cuma muncul di kos-kosan doang, tapi sampai ke tempat kerja juga jatuhnya. Namun kirain si Erwin, Rio ini kan lebih berani ya, dan nggak terpengaruh sama gangguan-gangguan itu tuh. Ternyata masalah. Karena belakangan si Rio jadi juga salah-salah terus kerjaannya. Salah bungkus paket lah, salah nempelin label resi, yang jadinya tuh pesanan orang ketuker-tuker. Alhasil jadi banyak pembeli yang komplain dan meretur barang, balikin barangnya gitu kan, karena ya tadi salah kirim. Owner atau bos mereka nih, ada namanya Pak Andre, udah sampai kayak negor beberapa kali. Cuma Rio ini emang orangnya kayak gampangin sesuatu, gengs, kayak bodo amat cuek. Namun ya ke Erwin dia bilang kalau dia nih nggak fokus perkara ya diganggu sama sosok anak kecil itu juga. Makanya kan Erwin ngerti banget ya rasanya bagaimana. Cuma kalau Pak Andre mah kagak mau tahu. Dan dari situ juga si Rio jadi semacam kayak sering hilang-hilangan, gengs. Yang hal itu berimbas ke Erwin juga. Maksudnya kan dia jadi harus nge-backup kerjaannya si Rio. Nah Erwin juga nggak paham ya kenapa si Rio tiba-tiba bisa begitu. Kayaknya dia tuh semacam kabur mungkin atau ingin menghindar dari gangguan sosok tersebut. Habisnya kadang apa nggak pulang tuh ke kosan. Lah Erwin kan jadi double-double masalahnya. Di satu sisi dia jadi lembur terus dan ngerjain kerjanya Rio. Terus di sisi lain dia jadi sendirian di kosan yang makin ketakutan lah. Kalau ada Rio kan seenggaknya ada temennya, kagak sendirian. Makanya dari situ hubungan mereka ini mulai renggang, malah mulai kayak main salah-salahan gitu loh. Dimana Erwin mikirnya udahlah mau cabut aja dari kosan tersebut. Namun ya seperti alasan-alasan sebelumnya, yaitu masalah keuangan jadi faktor utama untuk dia nggak bisa langsung pergi gitu aja. Hingga suatu hari nih, sewaktu Erwin lagi kerja, handphonenya dia bunyi terus dilihat dari nomor nggak dikenal. Ya biasanya kan memang ada aja gitu ya, telepon-telepon nawarin apa pinjaman atau dari bank apa, sampai telepon penipuan. Pokoknya kalau dari nomor nggak dikenal nih biasanya memang nggak diangkat. Tapi nomor itu tuh teleponin terus, yang akhirnya ya udah diangkat. Yang ternyata itu dari sebuah jasa pinjaman online alias pinjol yang menginfokan kalau katanya si Erwin ini udah punya tagihan yang nunggak 48 hari. Mohon segera melakukan pembayaran ya Pak ya, jumlahnya 21.800.000. Kalau enggak kami datangi tempat Bapak. Erwin kaget mikir ini apaan sih? Wah pasti ini penipuan nih, karena dia ngerasa nggak pernah melakukan pinjaman uang. Jadi telepon itu sempat ditutup. Setelahnya dichat, di mana pihak pinjol itu tuh ngasih bukti KTP sama bukti transferan yang memang sudah ditransfer ke rekeningnya dia atas nama dia. Benar itu rekeningnya dia. Makanya di situ si Erwin antara bingung dan kaget. Dia baru ingat kalau memang waktu itu si Rio sempat kayak numpang transfer ke rekeningnya dia. Katanya ada orang mau COD-an barang gitu kan, transfer duitnya ke rekeningnya si Erwin aja ya 20 juta. Ya bener waktu itu memang masuk 20 juta. Cuma karena dibilang numpang transfer doang ya duitnya itu ditarik terus dikasih ke si Rio. Yang ternyata itu duit pinjol. Berarti si Rio ini telah menggunakan identitasnya si Erwin buat melakukan pinjaman. Ya si Erwin marah besar lah. Tapi lagi-lagi si Rio itu kan orangnya kayak selalu menggampangkan sesuatu. Dan ini cuma bilang dengan santai. Udahlah Win, santai aja, nanti juga gue bayar, nggak usah diangkat lagi makanya teleponnya. Wah tapi kan si Erwin merasa dihianati, ya nggak bisa banget dia digituin. Gila kali main pakai identitas orang sembarangan. Namun ternyata ya abis itu si Rio hilang lagi kagak tahu kemana. Dimana besoknya ada debt collector yang datang ke kantor beneran nagihin uang si 21.800.000 itu ke si Erwin. Plus juga ternyata hari itu Rio nggak masuk, tapi 2 laptop kantor sama ada handphone admin di kantor itu hilang. Yang ternyata pas dicek CCTV diambil sama si Rio. Masalahnya handphone itu isinya akun dari toko Shopee utama di toko online itu. Si bos Andre aja hampir terkena kayak stroke gitu ya, saking keselnya kaget. Bukan masalah itu cuma HP dan 2 laptop doang yang sebenarnya bisa dibeli lagi, tapi isi di dalamnya data-data segala macam. Ya udah abis itu si Rio hilang atau kemana. Setelah maling abis itu ninggalin juga si Erwin utang. Oh iya ternyata juga uang kosan bulan itu tuh belum dibayarkan juga sama si Rio ke Biwarni, yang padahal sebelumnya Erwin udah transfer bagian dia ke Rio. Pokoknya semua orang nih jadi nyariin si Rio lah. Tapi memang nggak ada jejak dia nih kemana gitu, nggak ada yang tahu. Ya karena satu-satunya data itu adalah dari KTP-nya si Rio, karena kan perusahaan megang data-datanya Rio itu kayak foto KTP segala macam waktu ngelamar kerja kan. Jadinya dicobalah didatengin itu alamat yang ada di KTP. Pokoknya Erwin, bos Andre, sama ada orang gudang juga yang ternyata dipinjemin duit 2 juta sama si Rio tuh. Ya tapi Rio-nya kabur, gimana cara nagihinnya kan?
Jadinya pada ke sana ke alamat tersebut yang ada di Lampung. Sampai sana nemu rumahnya. Di situ tinggal sepasang suami istri yang udah tua. Yang ternyata itu adalah orang tuanya si Rio. Nah, Erwin cukup kaget karena si Rio itu sebenarnya ngakunya adalah anak yatim piatu, gengs. Ke kantor juga bilangnya dia udah nggak punya keluarga. Tapi ternyata ibu bapaknya masih ada, masih hidup. Lah bohong emang nih orang ya. Cuma ternyata bapak ibunya itu juga memang sudah tidak menganggap si Rio sebagai anak mereka juga, gengs. Jadi waktu dibilang, loh, katanya Rio yatim piatu, Pak, Bu, udah nggak punya keluarga. Nah, bapak ibunya itu bilang, ya memang kami sudah nggak punya anak, apalagi yang namanya Rio. Ya awalnya Erwin sama yang lain bingung lah, gimana sih ini berarti? Ya namun abis itu diceritain lah, kalau dulunya katanya sebenarnya Rio ini anak yang pinter, cuma kadang suka kebelenger. Dari SMA, dia ini emang kayak suka hal-hal mistis, gengs, kayak baca-baca buku klinik, nonton film horor. Yang entah dari mana ya, dia ini kenalan sama orang di pasar yang ngakunya dukun, bisa menggandakan uang, pesugihan gitu loh. Janjinya bisa bikin rezeki lancar asal ada imbalannya. Dan waktu itu dukunnya bilang harus bayar sekian puluh juta atau diganti dengan tumbal yang harus dari darah keturunan keluarga sendiri. Nah, Rio yang punya pemikiran pengen bantu ekonomi keluarga, dia nggak mikir panjang untuk melakukan sebuah hal gila. Karena dia nggak bisa dapetin uang puluhan juta itu, makanya dia memilih untuk menghabisi adiknya sendiri yang masih berumur 6 tahun kala itu dengan cara dijatuhin ke sumur di belakang rumah. Awalnya si Rio bilang kalau adiknya itu terjatuh sendiri, tapi orang tuanya nggak percaya. Sampai akhirnya si Rio mengaku kalau dia menumbalkan sang adik karena dia nggak tega kalau mau menumbalkan bapak ibunya. Kan tujuannya dia buat membantu ekonomi keluarga. Lah, apa kabar dunia? Makanya nih orang agak pelenger ya. Malah adeknya nih jadiin tumbal. Tapi setelahnya nggak ada hal yang terjadi, gengs. Dimana dukun itu malah kabur. Yang menurut orang-orang memang itu kayak dukun gadungan. Kayak macam gila mungkin bisa dibilang ya. Apa kabar dunia? Jelas keluarganya jadi hancur. Makanya orang tuanya nih yang marah mengusir Rio dan nggak mau lagi menganggap Rio sebagai anak mereka. Setelah kejadian itu ya Rio nggak pernah pulang. Erwin sama yang lain dengar begitu shock lah. Dan akhirnya Erwin juga cerita, maaf ya Bu, tapi ini saya tuh tinggal satu kos sama Rio. Dan selama ini kami memang diganggu sosok anak kecil. Apa mungkin itu? Belum selesai si Erwin ngomong, ibunya bilang, ya mungkin aja kalau itu adalah anaknya. Adiknya Rio yang telah ditumbalkan. Karena dulu memang adiknya itu sedekat itu sama si Rio, dimana adik ini selalu nempel sama Rio. Makanya orang tuanya nggak ngerti kenapa Rio ini tega banget malah menghabisi adiknya sendiri. Langsung deh semua kejadian di kos, dari suara anak kecil gitu kan, langkah bocah, dan sikapnya si Rio yang memang kayak nggak pernah takut, semuanya mulai masuk akar di pikirannya Erwin. Karena ternyata itu bukan hantu asing, melainkan adiknya sendiri, roh anak kecil yang telah dia tumbalkan, tapi gagal dan sia-sia. Jadi ternyata itu bukan anak pemilik kos yang katanya meninggal juga, dikira Erwin kan sebelumnya begitu. Tapi abis itu masalahnya si Rio ini nggak pernah ditemukan, gengs. Dia pintar banget kaburnya. Bos Anda juga udah bikin laporan kehilangan barang ya, dimaling segala macam ke polisi, tapi ya nggak pernah ada kabar lanjutannya. Sementara si Erwin nih balik-balik ke kosan, dia penuh pikiran kepalanya. Selain dia mikirin harus melunasi uang 21.800.000 yang nggak tahu gimana caranya. Tapi yang jelas sekarang dia juga tahu kalau sosok anak kecil yang selama ini ganggu kemungkinan besar berarti kan adalah adiknya si Rio. Malam pertama setelah dia balik lagi ke kosan, sekitar jam 1 malam nih, suara ketokan itu kok muncul lagi. Dia kaget bercampur bingung, tapi maksudnya ini kan Rio udah nggak ada di situ. Ngapain adiknya masih ganggu? Apa nyariin kakaknya si Rio juga gitu? Dan masa setan kagak tahu kakaknya di mana nyariinnya sampai ke kosan itu lagi. Dan si Erwin tuh ingat-ingat kata Rio dulu tuh untuk cuekin aja udah, jangan dibukain pintunya. Ya udah bener aja, akhirnya ketukan itu berhenti karena dicuekin sama si Erwin. Abisnya dia lebih kayak kesel daripada takut ya. Mikirin 21.800.000 coy. Tapi nggak lama terdengar suara anak kecil. Masalahnya bukan dari halaman belakang, melainkan dari dalam kamar. Ya Erwin kan langsung kayak kaku dia. Loh kok masih ganggu malah masuk. Akhirnya Erwin cuma narik selimut aja tuh nutupin mukanya. Tapi dari balik selimut dia nih sempat kayak ngintip-ngintip. Di mana dia memang melihat ada anak kecil yang kepalanya agak lonjong, persis seperti apa yang pernah dia lihat duduk di atas kasur Rio. Di situ Erwin nggak berani gerak, dia merem aja tuh sambil baca-baca doa. Besok paginya Erwin langsung ngomong ke Biwarni kalau dia mau keluar, mau pindah dari kos-kosan itu karena nggak sanggup lah kalau bayar sendiri. Dengan segala permasalahan yang dia alami juga. Pokoknya Erwin ceritalah mengenai penampakan anak kecil semalam tuh, pokoknya dia sering diganggu. Dan ternyata Biwarni udah tahu. Dia bilang kalau sosok tersebut adalah Dika, anak pemilik rumah yang meninggal karena sakit. Yang mana memang sosok Dika masih sering berkeliaran di rumah tersebut. Makanya si Biwarni juga masih tinggal di situ karena dari kecil dialah yang merawat Dika. Jadi Biwarni yang memang mengabdi pada keluarga itu dari lama,
Nah, nggak bisa nih ninggalin Dika yang udah dianggap kayak, ya gimana sih ngerawat dari kecil terus akhirnya meninggal. Jadinya dia masih di rumah tersebut untuk jagain Dika dan jagain kosan. Dan Biwani bilang kalau Dika ini nggak ganggu kok, karena Dika itu sebenarnya anak sopan dan baik. Dulu itu dia mengidap penyakit hidrocephalus, gengs, yaitu penumpukan cairan yang berlebihan di dalam rongga otak yang menyebabkan peningkatan tekanan dan pelebaran kepala. Makanya kepalanya tuh terlihat lonjong agak besar. Tapi meninggalnya itu sebenarnya karena DBD. Ya intinya Dika ini meninggalnya karena sakit. Nah, yang sering ganggu kamu itu adalah sosok yang mengikuti Rio sejak awal ngekos di situ. Jadi ada sosok anak kecil lain yang memang bandel dan usil. Dan ternyata memang kan diduga itu adalah adiknya Rio kan. Nah, Dika sama adiknya Rio ini macam kayak jadi bocil suka main bareng. Abis umurnya beda dikit, beda setahun. Adiknya si Rio 6 tahun, si Dika ini 7 tahun, gengs. Dan mungkin yang semalam ngetok sampai masuk kamar itu bukan mau gangguin si Erwin, karena kan itu katanya kepalanya gede, berarti Dika. Nah, Dika ini kayaknya nyariin adiknya si Rio karena mau ngajak main, tapi kok udah nggak ada karena kan Rio-nya udah pindah, kabur. Ya bagi Erwin semua ini udah cukup membuat stres ya, apalagi masalah uang pinjolnya tadi itu yang lebih-lebih membuatnya kayak pusing banget. Udahlah kagak mau mikirin hantu-hantuan, mau setan adiknya si Rio atau setan Dika begitu. Ya akhirnya Erwin memutuskan untuk pindah ke kosan yang lama, gengs, yang 750.000 sebelumnya. So itu majikan cerita dari Erwin yang ternyata hantu anak kecilnya emang ada 2. Siapa sangka? Dan keberadaan Rio sampai sekarang nggak tahu di mana. Ya udah hilang gon, kabur. Jatuhnya kan jadi buron gimana pun juga kan. Tuh makanya Rio kalau nonton, tobat lu. Astagfirullahaladzim, udah ngabisin nyawa adik sendiri, maling barang, dan membuat Erwin mau nggak mau jadi harus ngelunasin duit 21 jutanya itu. Nyicil katanya udah lunas tapi 2 tahun, gengs. Jahat banget sumpah ya. Ya terima kasih makanya Erwin untuk ceritanya ya. Terima kasih juga majikan yang udah setia nontonin terus. Kalau mau kirim-kirim cerita seperti biasa bisa kirim ke email di bawah ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Klik tombol like-nya juga, nyalain notifikasinya. Dan kalau mau tambahan asupan horor juga bisa join TC VIP, gengs ya. Caranya udah klik link aja yang ada di deskripsi di bawah. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita